Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul kembali bersama jemaat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Haleluya, terima kasih Bapa. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau memberikan semua yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Atas anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, glory haleluya. Biarpun saudara di rumah, walaupun ibadah online, tapi Tuhan Yesus selalu ada di hati saudara, kehidupan saudara. Biarlah sukacita Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita semua. Glory haleluya, kita akan memuji Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih ada sampai saat hari ini. Glory haleluya. Kami datang ke bait-Mu Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baik Kau Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan amin. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya tuh selamanya, kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya tuh selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya tuh selamanya, kasih setianya. Bahwasannya tuh selamanya, amin. Bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Inilah waktunya Tuhan Yesus kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pengurapan-Mu terjadi Tuhan buat kami semua Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan selalu setia dan taat, dan selalu meremah akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Nyatakanlah kuasa-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan kepada setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kita ketemu lagi di udara ya. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini, saya akan lanjutkan yang bulan kemarin saya sampaikan ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan ini, kepada Gembala Sidang GPDI Maranatha Jelambar, Pendeta Yohanes Dale dan Ibu Gembala, juga segenap jemaat GPDI Maranatha. Sampai berjumpa lagi di udara ini, dan kita akan kembali dalam Wahyu 6 ayat 6. Kita akan baca lagi. Kita mulai dari ayat kelima, Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya.
Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita sedang memasuki fase awal permulaan daripada menjelang zaman baru, permulaan penderitaan menjelang zaman baru menurut Matius 24. Ini baru permulaan. Dan ini kita melihat ada kuda hitam, materi ketiga, dan yang berbicara tentang goncangan ekonomi. Ia memegang timbangan. Dan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Kita sudah tahu bahwa upah kerja 1 hari 1 dinar cuma bisa membeli beras gandum 1 liter. Itu akan terjadi krisis setelah COVID-19 ini. Dan saya dengar bahwa Indonesia sudah menerbitkan obligasi, hutang obligasi, surat negara ini yang nilainya fantastis, yang membuat kita negara bisa berhutang sekian puluh tahun ke depan. Tapi ini akan terjadi di seluruh dunia. Seluruh dunia, seluruh negara akan dibangkrutkan, menjadi bangkrut akibat secupak gandum sedinar ini. Tapi firman Tuhan ini ada yang menarik, kita baca. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak dan anggur itu tidak akan dirusakkan. Mengapa? Minyak dan anggur itu berbicara firman dan roh. Orang Kristen, orang percaya yang memiliki firman dan roh sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan oleh firman Tuhan mereka memiliki firman dan roh, mereka tidak akan dirusakkan. Mengapa? Kita kembali kepada Efesus, kita lihat ke Efesus 6. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, Efesus 6:12, tetapi melawan 4 lapis penguasa udara. Ada pemerintah-pemerintah, ya. Ada kerajaan-kerajaan, ada penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh jahat udara. Ya. Kita buka sebentar di dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi orang Kristen yang memiliki firman dan roh, minyak dan anggur, yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukan sekedar penuh Roh Kudus semata kaki, tidak. Ya, saya sudah pernah katakan bahwa kita ada 4 level kepenuhan Roh Kudus di dalam Yesaya 47. Ya, ada semata kaki, selutut, sepinggang, sampai berenang. Orang Kristen yang memiliki firman dan roh, minyak dan anggur itu adalah orang Kristen dewasa, itu tentara Kristus yang melakukan peperangan rohani dahsyat di akhir zaman ini, sehingga mereka diluputkan dari kehancuran yang disebabkan oleh kuasa gelap ini. Yang tentunya kuasa gelap ini bergerak sesuai dengan jalurnya yang sudah Bapa atur, dan mereka tidak bisa keluar bertindak di luar kehendak Bapa. Skenario-nya dari Bapa. Dan Tuhan sekali meminjam kuasa gelap ini untuk menghajar dunia, menghukum dunia. Ya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Orang Kristen yang dewasa rohani adalah orang Kristen yang dapat melakukan perlawanan, menghancurkan kubu-kubu musuh. Karena kita sedang masuk dalam fase peperangan rohani. Kalau saya bicara tentang peperangan rohani itu, banyak orang Kristen tidak mengerti. Mereka tidak mengerti apa itu peperangan rohani.
Tapi kita mau tidak mau, fase ini kita masuk dalam peperangan rohani yang semakin hari semakin dahsyat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, setiap kali kita bangun pagi, dunia bertambah jahat. Ya. Mau tidak suka atau tidak suka, setiap kita bangun pagi, dunia ini akan bertambah jahat. Ya. Dan terjadi percepatan di dalam dunia roh. Dan tingkat kejahatan itu akan semakin jahat. Pakailah hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah jahat, kata firman Tuhan. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambil selengkap senjata Allah. Kita tahu bahwa senjata Allah di ayat 14 dan seterusnya berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, berkaki berkasutkan kerelaan untuk memberikan Injil damai sejahtera, memakai perisai iman, pedang roh, firman Tuhan kebenaran, ketopong keselamatan. Kita tahu semua itu. Ayat 13. Sebab itu ambil selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat melakukan perlawanan. Orang yang memiliki firman dan roh adalah orang Kristen yang dewasa, yang dapat melakukan perlawanan pada hari-hari yang jahat ini dan tetap berdiri. Garis bawahi, tetap berdiri. Kenapa? Setelah melakukan peperangan rohani yang dahsyat ini, orang-orang yang memiliki firman dan roh ini, minyak dan anggur ini tetap berdiri. Karena yang tidak memiliki firman dan roh, minyak dan anggur ini akan mati terkapar. Di dalam peperangan rohani ini, pilihan cuma dua, hidup atau mati. Kalah atau menang. Kalah berarti mati. Tidak ada di tengah-tengah. Ya. Tidak ada namanya di tengah-tengah. Peperangan rohani ini hanya dapat dimenangkan oleh Kristen-Kristen dewasa. Dan tanpa kepenuhan Roh Kudus, tidak seorang pun dapat melakukan peperangan rohani. Karena itu Roh Kudus memenuhkan kita dan diberikan kepada kita 9 karunia roh. Memang gak semua orang dapat 9, ada yang dapat 1, ada yang dapat 2. Tapi karunia-karunia roh itu memperlengkapi umat-umat Tuhan di zaman, supaya mereka dapat melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan di hari-hari yang jahat ini. Mungkin karunia roh kita cuma 1, 2, tapi ada juga yang 9. Ada juga yang punya karunia penglihatan, karunia membedakan roh. Mereka melihat peperangan rohani yang begitu dahsyat. Dan kehancuran bagi orang-orang Kristen yang tidak melakukan perlawanan. Karena kenapa? Kalau kita tidak melawan, penguasa-penguasa di udara ini akan hajar terus. Dia akan masuk dalam semua bidang kehidupan orang-orang percaya. Karena kenapa? Yang diserang orang percaya terlebih dahulu. Karena prioritasnya adalah umat-umat Tuhan. Kalau orang-orang dunia yang tidak percaya Tuhan, mereka sudah menjadi tawanan. Tetapi umat-umat Tuhan ini yang calon-calon gambaran kemuliaan Tuhan, yang calon-calon memiliki tubuh kemuliaan yang sama seperti gambaran anaknya, yang sama seperti Yesus, inilah yang menjadi sasaran utama si iblis. Makanya ia akan menjatuhkan banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak melakukan perlawanan. Dan dikatakan apa? Di dalam Wahyu 12 ayat 13, Wahyu 12 ayat 3-4 dikatakan bahwa naga merah padam itu akan menyeret sepertiga bintang di langit. Sepertiga orang-orang kekristenan saat ini akan terseret. Jika kita tidak penuh dengan Roh Kudus, tidak penuh minyak dan anggur, maka kita tidak sanggup berdiri setelah menyelesaikan peperangan rohani yang begitu dahsyat ini.
Firman Tuhan berkata, supaya kamu dapat berdiri tegak. Berdiri tegak. Setelah kita menyelesaikan final battle, kita keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak jemaat bertanya kepada saya, Pak, kira-kira kita masuk nggak Pak di dalam penghukuman dunia ini? Ketika Antikristus berkuasa, kita masuk atau enggak? Beberapa ayat yang saya sudah sampaikan menunjukkan bahwa kita sudah tidak ada di bumi. Karena di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8, kita tahu secara rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja, tetapi masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu sudah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka itu baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan memusnahkannya dengan pedang api yang dari mulutnya. Itu kata firman Tuhan. Secara rahasia mereka sudah bergerak lewat kelompok Illuminati. Tapi bosnya, yaitu Antikristus, belum berani muncul karena masih ada yang menahan, yaitu gereja sempurna. Kalau yang menahannya ini sudah disingkirkan, firman Tuhan berkata, barulah ia berani muncul. Jadi sebelum Antikristus muncul, gereja sempurna sudah disingkirkan. Di dalam Wahyu 12, kita melihat Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Perempuan itu adalah gambaran gereja sempurna. Dipelihara jauh selama 3,5 tahun dari si ular tua itu. Jadi gereja itu sudah disingkirkan. Di dalam Wahyu lagi, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Karena engkau menuruti firman-Ku, maka Aku melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan menimpa seluruh penduduk, mencobai seluruh penduduk di dunia. Kita sudah dilindungi, disingkirkan di satu tempat. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, sebelum Tuhan menghukum satu tempat, satu bangsa, maka umat pilihan sudah disingkirkan di satu tempat yang aman. Sebagai contoh, peristiwa El-Bahnu, Tuhan sudah menyingkirkan 8 orang pilihannya, Nuh dan keluarganya, untuk masuk bahtera. Setelah Nuh masuk bahtera, baru dunia dihabiskan dengan air bah. Sodom dan Gomora, sebelum Sodom dan Gomora dihabiskan dengan hujan api dan belerang dari langit. Ingat ya, hujan api dan belerang. Tuhan kirim 2 malaikatnya tuh atas keluarga Lot. Tapi keluarga Lotnya ogah-ogahan. Sampai malaikatnya narik tangannya keluarga Lot, ayo keluar dari Sodom dan Gomora, sebentar lagi dihukum. Akhirnya keluar, istrinya lihat ke belakang, jadi tiang garam. Setelah keluarga Lot keluar, barulah hujan api dan belerang itu menghancurkan seisi Sodom dan Gomora. Yang ketiga, kita melihat tulah di Mesir. Sebelum Tuhan turunkan 10 tulah di Mesir,
maka ada sekitar 2 juta orang Israel yang Tuhan sudah singkirkan di tempat yang aman, yang bernama dengan tanah Goshen. Dan ketika tulah itu begitu dahsyatnya itu, tidak ada satupun belalang yang masuk tanah Goshen. Tidak ada satupun tikat yang masuk ke tanah Goshen. Dan tidak ada kematian anak-anak sulung di tanah Goshen. Satupun tidak ada. Begitu juga dengan saat ini, metodenya Tuhan. Tuhan akan singkirkan dulu umat-umat percaya. Barulah antikristus ini dipakai untuk menghukum dunia. Tetapi ada banyak orang-orang percaya yang baru sungguh-sungguh, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat, ketinggalan setelah antikristus berkuasa, setelah penyingkiran. Kita buka sebentar di dalam Wahyu 7. Wahyu 7 ayat 9, saya akan bacakan. Judulnya orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri hadapan takhta, di hadapan Anak Domba. Langsung saya 13. Dan seorang di antara tua-tua itu berkata kepada Yohanes, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku, kata Yohanes ini dalam penglihatannya ini, kataku kepadanya, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Amin. Ada orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, yaitu pertama itu adalah orang-orang Israel. Orang-orang Israel pada penyingkiran gereja sempurna, mereka tidak ikut. Dan tidak ada kebangunan rohani di Israel. Dan karena sampai hari ini mereka menolak Yesus. Dan mereka menantikan Mesias. Ketika antikristus datang, mereka pikir itu adalah Mesias dan mereka akan kerjasama. Setelah itu antikristus itu akan berubah pikiran dan membantai mereka. Dan pada saat itulah mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ada kebangunan rohani di antara orang-orang Israel. Tapi setelah gereja sempurna ini disingkirkan, jadi orang-orang kudus di dalam Wahyu 7:14 ini adalah orang-orang Israel dan orang-orang Kristen yang nggak terhitung banyaknya, yang ketika saat-saat ini diperingatkan, mereka masih hidup dalam dosa, tidak penuh minyak dan anggur. Dan ketika penyingkiran gereja sempurna, mereka terkaget-kaget. Dan orang-orang ini membayar keselamatan mereka dengan darah mereka sendiri. Bapak Ibu terkasih, kita masuk kloter pertama atau kloter kedua, tentukan pilihan dari sekarang. Manusia punya free will, dan Bapa di sorga maunya kita tuh tidak mengalami, karena firman Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau dari penghukuman yang akan menimpa seluruh penduduk dunia ini. Kita sudah disingkirkan. Di dalam Wahyu 3:10 dikatakan, aku akan melindungi engkau. 2 Tesalonika 2:7-8, ayat 6-8 berkata bahwa kalau yang menahan itu disingkirkan, yang menahan ini bukan Roh Kudus. Ada beberapa orang berkata Roh Kudus. Kalau Roh Kudus disingkirkan, maka tidak ada pertobatan lagi. Karena tidak ada seorang pun dapat mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus disingkirkan, maka
pada zaman Antikristus tidak ada seorang pun yang dapat bertobat lagi. Tidak, even orang-orang Yahudi tidak ada. Tapi yang dimaksud itu adalah gereja sempurna. Di dalam Wahyu 12:14 dikatakan bahwa perempuan itu diberikan kedua sayap besar burung asal. Kedua sayap besar burung asal berbicara kepenuhan Roh Kudus 2 kali lipat ganda. Bukan semata kaki. Kepenuhan Roh Kudus 2 kali lipat ganda ini memampukan umat pilihan Tuhan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di dalam Yohanes 4 ayat 23-24, Bapa sedang membangun satu generasi yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Orang Kristen yang tidak penuh dengan Roh Kudus tidak sanggup menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Satu tanda bahwa orang percaya memiliki kedua sayap besar burung asal, mereka akan sampai level menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan kita berperang sambil menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yang punya minyak dan anggur ini, yang melakukan peperangan rohani, melakukan perlawanan di hari-hari yang jahat ini, adalah generasi yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Allah bertahta di atas puji-pujian Israel. Kita buka sebentar di dalam Mazmur. Kita buka di dalam Mazmur 84 ayat 7. Kita lihat Mazmur 84 ayatnya yang ke-7. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Hari-hari ini terjadi PSBB, orang banyak stay di rumah. Apa kerohanian mereka bertambah? Banyak yang enggak. Firman Tuhan berkata, Wahyu 22 ayat 11, yang kudus akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar, yang jahat akan semakin jahat. Mereka ini orang-orang pilihan, kita orang-orang pilihan yang menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Kita harus berperang di dalam hadirat Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur 84:7. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kalau kita naik gunung, makin lama makin lemah. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Kalau di dalam hadirat Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan makin lama makin kuat. Ketika kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, maka Bapa bertahta di atas puji-pujian kita, dan Dia akan berperang dan kita. Amin. Maka firman Tuhan berkata, orang-orang yang memiliki minyak dan anggur akan diluputkan. Kenapa? Mereka melakukan perlawanan. Mereka adalah Kristen-Kristen yang dewasa secara rohani. Bapak Ibu, hari-hari ini setiap kali kita bangun, ada roh jahat yang memberikan ketakutan dan kekhawatiran dan kekosongan hati, kehampaan hati. Catat ini. Setiap kali kita bangun, maka ada roh jahat yang menaburkan ketakutan, kehampaan, kekosongan hati, ya, keputusasaan. Sedangkan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, semakin hari semakin kuat, mereka akan semakin naik, semakin kuat. Bapak dan Ibu, jangan percaya dengan dusta iblis. Ketika orang bangun pagi bukannya baca firman Tuhan, lihat TV, lihat handphone, semuanya tentang corona, tentang COVID-19, maka roh ketakutan itu
Dan mereka berkata, mau makan apa hari ini? Tapi firman Tuhan berkata, minyak dan anggur itu dapat memberikan perlawanan dan diluputkan. Tuhan sanggup berperang dan ia mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang sedikit menjadi banyak. Itulah Yesus kita. Ketika kita memenangkan peperangan ini di alam roh, maka di dalam alam jasmani akan terjadi sesuatu. Karena apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Tentukan pilihan kita hari-hari ini. Jangan ada sejengkal waktu pun kita habiskan untuk hal-hal dunia ini, tapi semakin dekatlah kepada Bapa. Karena setelah COVID-19 ini ada badai berikutnya, materi keempat. Tanpa minyak dan anggur kita tidak bisa bertahan. Tanpa minyak dan anggur ini kita tidak bisa memberikan perlawanan. Dengan minyak dan anggur ini, krisis secupak gandum sedilan ini tidak akan berlaku kepada orang-orang percaya. Seperti halnya Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Kerit. Ia mengirimkan daging dari meja raja, roti dari meja raja, dikirim oleh burung gagak. Burung gagak itu burung yang egois. Mana mungkin burung gagak itu bagi bawa makanan? Tidak. Yang dikirim oleh burung gagak itu adalah makanan terbaik dari dapurnya raja kepada Elia, dari dapurnya Ahab. Roti yang terbaik dari dapurnya Raja Ahab ini bawa ke tepi sungai Kerit. Tuhan sanggup memberkati kita. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu berbicara menyembah Bapa dan Roh kebenaran. Itu berbicara menangkan dulu peperangan rohani ini. Kalahkan dulu 4 lapis kerajaan di udara ini. Maka firman Tuhan berkata, minyak dan anggur ini diluputkan. Kenapa? Karena kita tetap berdiri tegak setelah menyelesaikan segala sesuatunya. Karena sehabis ini ada penuaian jiwa-jiwa. Yang menuai jiwa-jiwa pun adalah orang-orang Kristen yang penuh firman dan roh. Orang Kristen yang suam-suam. Enggak. Buka sebentar. Wahyu 22. Yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Cuma ada 2 kutub di sini. Setelah ini terjadi penampilan gereja. Kutub negatif atau positif. Yang kudus akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar, yang jahat akan semakin jahat. Loh, yang suam-suam itu kemana? Yang suam-suam itu sudah dimuntahkan dari mulut Tuhan. Dan mereka otomatis akan masuk ke yang cemar akan semakin cemar, yang jahat akan semakin jahat. Yang tadinya berdiri di atas 2 kaki di zona gelap dan terang, maka otomatis sudah terlempar karena penampilan gereja ini sudah mulai dan sekarang sudah sedang berlangsung. Maka manfaatkan waktu-waktu ini untuk menyembah Dia. Bukan manfaatkan waktu ini untuk berperang. Sediakan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena setelah ini yang dipakai untuk menuai jiwa-jiwa adalah mereka yang penuh firman dan roh. Yang suam-suam kemana? Yang suam-suam sepertiga terseret oleh ekor naga. Yang penuh Roh Kudus akan semakin penuh lagi. Yang hari-hari Bapak Ibu di rumah yang sudah penuh Roh Kudus, pertahankan kepenuhan Roh Kudus ini. Tuhan akan menambah-nambahkan dari semata kaki menjadi selutut. Dari selutut akan setinggi, kemudian berenang. Tuhan akan pakai setiap kita yang dengan free will kita berkata, aku akan menyembah Tuhan.
aku akan menyembah Tuhan. Seperti Yosua berkata, terserah kamu mau beribadah kepada siapa, tapi aku dan seisi rumahku akan menyembah kepada Tuhan yang hidup. Tetapkan langkah iman kita, free will kita. Bapa di surga tidak menghendaki satu orang pun binasa. Oleh sebab itu ia mengirimkan putra yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dari Tuhan, sedikit waktu lagi setelah ini COVID-19 akan berlalu dan disambung dengan bencana yang lebih dahsyat lagi. Dan berbarengan dengan itu akan terjadi kegerakan rohani, penuaian besar-besar jiwa setelah benteng-benteng perekonomian dunia dihancurkan, orang akan mencari Tuhan. Dan disitulah kitab Yoel digenapkan, Yoel 2:28. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan, orang tua mendapat mimpi. Pada saat itu akan mencurahkan rohku, aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Orang akan berteriak minta tolong Tuhan di tengah-tengah krisis ini. Terjadi kegerakan besar. Dan sekali lagi yang menuai adalah mereka yang semakin kudus, menguruskan dirinya semakin baik, semakin mencari firman Tuhan, mencari firman Tuhan. Yang mencari kuasa gelap akan semakin mencari kuasa gelap. Kita lihat ayat terakhir di coba kita. Ibrani 12 ayat 26. Ini ayat yang sering kita baca. Pada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia menjadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia yang akan semakin digoncangkan. Kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya hari-hari ini banyak kasih ayat, nelpon orang, berdoa bagi orang, dia telepon, dia telepon, menguatkan mereka. Ya. Saya lihat ada dua kutub itu sedang terjadi. Yang kudus semakin kudus, yang cinta Tuhan semakin cinta Tuhan. Yang tadinya itu bergaul dengan roh-roh jahat, semakin saya ketemu dia lagi, roh jahatnya membangun benteng semakin kuat loh. Yang tadinya tuh, dengar nih Bapak Ibu, iblis tidak bisa masuk langsung ke tubuh orang Kristen, enggak. Tapi dia buat benteng di dalam alam pikiran. Makanya isi firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan renungkan firman Tuhan siang dan malam itu pedang roh. Orang Kristen yang hidupnya tadinya tuh dengan kuasa-kuasa gelap, sudah kita doakan, kita layani. Zaman PSBB ini iblisnya stronger than before. You know what I mean? Lebih kuat daripada sebelumnya. Iblis mencengkram, membuat benteng semakin kuat, lebih kuat daripada tahun kemarin yang saya ketemukan. Orangnya sama. Dan orang-orang seperti itu ada beberapa, dan ada banyak bahkan yang tidak sempat saya layani. Karena firman Tuhan berkata, setelah ini terjadi penampian gereja yang kudus semakin kudus, dan yang semakin cemar akan ikut dalam golongan sepertiga. Padahal Bapa di surga tidak menghendaki satu orang pun binasa, tidak seorang pun binasa. Tapi free will manusia, alam bawah sadar manusia, kadang-kadang tuh bodoh di ampun. Alam
alam bawah sadar manusia yang sering bergaul dengan roh kegelapan ini. Ketika diperhadapkan antara terang dan gelap, dia pasti pilih gelap. Ya, otomatis alam bawah sadarnya. Kristen ya. Tapi alam bawah sadar itu gelap. Ketika diperhadapkan terang atau gelap, dia pasti pilih gelap. Saya ketemukan ini kasus beberapa kali dalam pelayanan saya. Dan saya prihatin. Free will-nya tuh dia pakai untuk kegelapan. Beberapa di antaranya memang Tuhan kasih tahu benar-benar parah. Saya tidak ngomong di sini, ya, tapi pergumulan saya masih ada sedikit waktu untuk berubah. Sedikit waktu lagi untuk berubah. Masuk di dalam generasi yang menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran, yaitu yang generasi yang memiliki minyak dan anggur, yang penuh firman dan roh, yang akan sebentar lagi menuai, dipakai untuk menuai, yang tidak rusak karena secepat dan sejenak ini, tetapi malah di dalam Yesaya 60 dikatakan bahwa harta bangsa-bangsa akan dipindahkan ke mereka ini, harta bangsa-bangsa dipindahkan ke mereka ini untuk misi penginjilan supaya Injil kerajaan ini sampai ke seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya, barulah tiba penginjilan gereja sempurna itu. Masuk dalam golongan ini, pergunakan free will kita baik-baik, sama seperti Yosua berkata, aku dan seisi rumahku menyembah kepada Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Waktunya tinggal sedikit. Setelah ini, roda perekonomian kembali mutar, tapi nggak seperti yang dulu, ya, kembali mutar. Roda itu kembali mutar kembali. Dan orang-orang akan kembali jadi lebih kuat lagi ya, jadi hamba uang. Dengar ini, karena krisis ini orang-orang setelah ini yang tadinya tuh udah ada roh mamon, bahkan orang Kristen yang udah punya roh mamon, setelah ini krisis ini dia akan kerja lebih keras lagi, roh mamon akan mencengkram dia lebih kuat lagi. Waktu-waktu ini kita beritakan Injil kepada mereka by phone, kasih ayat, doakan mereka. Jadilah mempelai Kristus, gereja sempurna. Dan kita akan masuk di dalam dimensi roh yang lebih tinggi lagi. Dimensi roh yang tidak pernah kita pikirkan. Terlibatlah dalam peperangan rohani. Berdiri tegak atau mati terkapar. Karena Kristen kanak-kanak pasti mati terkapar. Tapi kita bukan Kristen kanak-kanak, kita Kristen dewasa. Yang melakukan perlawanan dan tetap berdiri tegak setelah menyelesaikan peperangan final. Haleluya. Amin. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu karena Engkaulah Allah, tempat perlindungan dan pelarian, sumber kehidupan. Kasih karuniamu berlimpah-limpah atas kami, umat milik kepunyaanmu ya Tuhan. Kami tahu rencana Allah yang indah ya Tuhan. Engkau selalu memberikan solusi dan jalan keluar Tuhan. Walaupun Kristen-Kristen individu ini akan membawa banyak fakta dengan kata-kata yang sangat tajam, dan mereka melihat fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang ada tanpa memberikan solusi. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa adalah Allah yang memberikan jalan keluar, memberikan solusi dan jalan keluar bagi gerejamu,
sehingga benar-benar anugerah Allah yang berlimpah, gereja bertumbuh secara rohani, menjadi 5 anak darah yang bijaksana, masuk dalam gereja yang sempurna, untuk Tuhan mengikuti engkau dalam kemuliaan kekal. Terpujilah Tuhan. Kami mohon Tuhan sehat-sehatkan seluruh umat milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Berkati mereka seluruh keluarga, usaha, mata pencaharian, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, engkau yang membuat mereka berhasil. Kami percaya Tuhan bahwa ada perbedaan antara orang yang percaya kepadamu dengan yang tidak percaya, yang berseru kepadamu dan yang tidak berseru ya Tuhan. Itu sebabnya kasih karunia-Mu Tuhan memberikan pencerahan dan Tuhan sukacita yang besar bagi umat-Mu ya Tuhan. Supaya mereka benar-benar dalam menghadapi hari-hari yang semakin gelap ini ya Tuhan, mereka benar-benar tetap berada di atas segala sesuatu, pergumulan dan peperangan ya Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang bertambah dewasa, bertambah kuat, bertambah gigih dalam iman ya Tuhan. Dan Tuhan menuju kepada gereja yang sempurna. Terpujilah Tuhan, kasih karunia Allah berlimpah bagi umat milik-Mu ya Tuhan. Dengan kesehatan, dengan sukses dan keberhasilan, Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah. Terpujilah Tuhan, kami tahu bahwa Yesus datang menderita sengsara dan sampai mati untuk melepaskan kami daripada semua penderitaan dan sengsara. Engkau menyelamatkan kami Tuhan dalam kemuliaan yang kekal. Terpujilah Tuhan, dan kami bersyukur kepadamu buat kasih sayang-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.